Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengingat kondisi di luar masih sangatlah berbahaya karena wabah corona di negeri ini, untuk itu kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan melalui video ini agar teman-teman bisa menontonnya di rumah. Tetap di rumah saja dan stay safe. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan perbedaan skripsi 5 universitas. Saya harap teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Lalu sebelum presentasi kami mulai, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oka Prasetyo Nugroho, NIM 0149. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Kurnia Pramdita, NIM 1805510202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cica Fatmanaisi, NIM 1805510096. Muhammad Syah, NIM 1805510034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dagma Syafira Destiawardeni, NIM 1805510210 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Diki Kristiawan, NIM 1805510156 dari Program Studi S1 Manajemen. Saya akan membahas tentang ketentuan ujian akhir tas dalam Universitas Negeri Yogyakarta. Ketentuan ujian akhir tas setelah mahasiswa memenuhi persyaratan pengajuan ujian akhir tas sebagaimana telah diatur dalam bab 3 dalam skripsi tersebut, mahasiswa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan ujian akhir tas. Kedua, persiapan materi presentasi. Yang ketiga, pelaksanaan ujian tas. Dalam persiapan ujian akhir tas, mahasiswa harus menghubungi ketua atau sekretaris jurusan masing-masing untuk mengusulkan tim penguji tas dan pelaksanaan ujian tas. Kedua, ketua atau sekretaris jurusan menetapkan waktu pelaksanaan ujian tas. Ketiga, ketua sekretaris atau jurusan ketua atau sekretaris jurusan mengusulkan penetapan ujian tas dan waktu pelaksanaan ujian tas kepada Dekan Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta. Dekan Fakultas Universitas Yogyakarta menerbitkan surat keputusan dekan tentang pelaksanaan ujian akhir tas. Kemudian mahasiswa menyerahkan naskah tas disertai surat keputusan dekan tentang pelaksanaan ujian akhir sebanyak 1 bundle kepada masing-masing tim penguji, paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian, mahasiswa mempersiapkan materi presentasi ujian akhir tas dan sumber referensi yang digunakan dan dalam naskah tersebut. Persiapan presentasi. Sebelum pelaksanaan ujian akhir, mahasiswa wajib mempersiapkan materi presentasi dengan alokasi waktu 15 menit. Presentasi secara oral dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Presentasi disampaikan saat presentasi tas mahasiswa harus menggunakan media berupa LCD atau beberapa hal yang perlu dilakukan dalam materi presentasi dengan PowerPoint antara lain. 1. Setiap slide sebaiknya hanya berisi tulisan pokok-pokok materi dalam bentuk kata kunci atau frasa. Kemudian setiap slide diberi judul sebagai petunjuk hal pokok yang akan dipresentasikan. Kemudian tampilan slide jangan terlalu banyak menggunakan animasi sehingga dapat mengganggu perhatian ketika presentasi. Gunakan jenis font standar seperti Tahuma atau Arial dengan ukuran font tidak lebih kecil dari 18 agar tim penguji tidak mengalami kesulitan membacanya. Kemudian pelaksanaan ujian tas. Alokasi waktu ujian akhir tas
maksimum selama 90 menit dengan urian waktu dan kegiatan untuk tim penguji sebagai tabel pertama. Proses pelaksanaan ujian tas berdasarkan kedudukan tim penguji dilakukan dengan urutan, yaitu ketua tim penguji atau pembimbing, penguji, sekretaris, ketua penguji. Kemudian tugas dan wewenang tim penguji tas yang pertama, ketua tim penguji. Ketua tim penguji bertugas untuk memimpin mengarahkan pelaksanaan ujian akhir tas dengan kewajiban memberi arahan dan tata tertib proses pelaksanaan ujian akhir tas. Kemudian sekretaris penguji. Sekretaris penguji bertugas bersama-sama ketua penguji untuk memperlancar proses pelaksanaan administratif ujian akhir tas dengan kewajiban membantu ketua dalam hal mengadministrasikan ke semua kegiatan dalam proses pelaksanaan ujian akhir tas. Ketiga, penguji. Penguji bertugas melakukan validasi dan konfirmasi substansi naskah tas mahasiswa yang diuji. Kemudian penilaian tas. Penentuan kelulusan. Hasil ujian tas diumumkan oleh ketua tim penguji kepada mahasiswa setelah selesai sidang hasil ujian tas. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tas jika mendapatkan nilai rata-rata akhir dari seluruh penguji tas minimal C. Kemudian perbaikan tas. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan tas diberi waktu maksimal 1 bulan. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan mahasiswa yang bersangkutan tidak menyelesaikan perbaikan, maka mahasiswa harus menempuh ujian tas ulang. Sekian dari saya. Terima kasih. Berbeda dengan analisis skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta yang dibahas oleh Oka tadi, bahwa dalam skripsi tersebut pada bab 5 hanya berisi tentang yang pertama adalah ketentuan ujian akhir tugas akhir skripsi, yang kedua tugas dan wewenang tim penguji tugas akhir skripsi, dan yang ketiga adalah penilaian ujian akhir tugas akhir skripsi. Nah, sedangkan dalam skripsi Universitas Brawijaya pada bab 5 yang membahas tentang pelaksanaan ujian skripsi, di mana pelaksanaan ujian skripsi tersebut berisi tentang yang pertama ada ujian skripsi. Ujian skripsi membahas tentang materi yang diujikan yang meliputi konten seperti isi skripsi, metodologi, konsistensi alur pikir, integritas dan aplikasi mata kuliah utama, serta keluasan wawasan mahasiswa dalam bidang ilmunya dan presentasi dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua ada panitia ujian skripsi. Ketua panitia ujian skripsi dijabat oleh ketua jurusan dan sekretaris dijabat oleh sekretaris jurusan, dan anggota panitia dijabat oleh ketua prodi. Yang ketiga adalah ada majelis penguji. Dalam majelis penguji ini terdiri dari 3 atau 4 penguji, di mana ketua komisi pembimbing sebagai ketua majelis penguji merangkap anggota dan atau dibantu oleh anggota komisi pembimbing dan 2 orang dosen penguji yang memenuhi persyaratan sebagaimana berlaku bagi dosen pembimbing tersebut. Yang keempat ada prosesi sidang majelis penguji, bahwa prosesi sidang ini diberikan waktu oleh panitia itu sekitar 1 jam. Dan yang kelima ada penilaian ujian skripsi. Kelulusan ujian skripsi ditentukan oleh majelis penguji sebagai hasil kesepakatan dan tanpa ada nilai C+ dari masing-masing penguji. Aspek yang dinilai selama ujian skripsi terdiri dari yang pertama ada wawasan bidang keilmuan, isi skripsi, kerapian berpakaian dan perilaku selama ujian, dan yang keempat adalah soft skills atau kemampuan presentasi dan menjawab pertanyaan. Yang keenam
Yang keenam ada sifat ujian. Ujian skripsi pada prinsipnya dilakukan secara tertutup oleh dosen majelis penguji. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti ujian tersebut diwajibkan mendaftarkan diri ke subbagian akademik menjelang ujian skripsi berlangsung dan menunggu jadwal ujian yang akan diumumkan panitia ujian skripsi. Nah, yang ketujuh ada waktu dan tempat pelaksanaan ujian. Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tersebut ditentukan oleh panitia ujian skripsi dan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedelapan ada yudisium. Yudisium dilakukan sebulan sekali. Dan ketua atau sekretaris panitia ujian skripsi menyampaikan hasil yudisium berdasarkan hasil sidang majelis penguji. Seperti yang telah dijelaskan Anissa tadi mengenai skripsi UB, berbeda dengan skripsi trinologi ini. Bab 5-nya menjelaskan tentang konsultasi dan bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi adalah kegiatan institusional dosen berupa pemberian pengarahan dan petunjuk kepada seorang mahasiswa yang memenuhi syarat dalam menulis atau menyusun skripsi. Sebagai bagian dari persyaratan menyelesaikan studi pada jenjang sarjana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh jurusan atau program studi masing-masing. Sedangkan dosen pembimbing, penunjuk dosen pembimbing dilakukan oleh ketua program studi berdasarkan masukan koordinator kelompok mata kuliah. Mahasiswa bisa mengusulkan kepada ketua program studi menunjuk dosen sebagai bimbingannya, namun keputusan tetap berada dalam tangan ketua program studi. Sedangkan ketentuan bimbingan, mahasiswa yang melakukan penelitian untuk skripsi hendaknya sudah mempunyai rencana penelitian yang cukup jelas tentang tahap-tahap kegiatan yang perlu ditempuh. Bab 5. Kesimpulan dan saran Fakultas Informatika dan Bisnis Indonesia. Kesimpulan adalah kumpulan simpulan dari masing-masing analisis data yang diuraikan secara sistematis poin. Saran adalah kumpulan atas kesimpulan yang diberikan oleh peneliti yang bertujuan agar dapat dilaksanakan dengan mengutarakan catatan spesifik untuk pelaksanaannya. Daftar pustaka adalah daftar dari keseluruhan kepustakaan yang digunakan dalam skripsi, dibuat secara berurutan dan sesuai abjad. Daftar pustaka dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Buku, B. Artikel dan jurnal, C. Dokumen. D. Adalah ketentuan penyusunan daftar pustaka Fakultas Informatika dan Bisnis Indonesia. 1. Judul daftar pustaka berada di tengah-tengah. 2. Baris pertama pustaka diketik menjorok ke kiri dan berikutnya diberikan spasi sebanyak 1 tab. 3. Jarak antar pustaka adalah 1 spasi dan dalam baris pustaka adalah 1 spasi. 4. Jarak antar subjudul buku, artikel dan jurnal dan website adalah 2 spasi dengan daftar pustaka di masing-masing subjudul. 5. Halaman daftar pustaka mengikuti halaman isi skripsi. 6. Penulisan pustaka buku, nama belakang, nama depan pengarang, tahun, judul, dan kapital di awal kata. 7. Penulisan pustaka, artikel. Berbeda dengan analisis skripsi pada Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang sudah dijelaskan oleh Fari tadi, bahwa pada skripsi tersebut hanya terdapat sistematika penulisan skripsi dan penelitian kuantitatif saja. Sedangkan pada Universitas Budi Luhur Indonesia, pada bab 5-nya berisi penutup. Yang pertama ada kesimpulan, merupakan hasil penelitian yang dirumuskan atas dasar analisis pada bab-bab yang sebelumnya. Yang kedua ada implikasi manajerial. Implikasi manajerial merupakan saran bagi perusahaan dan investor untuk melakukan tindakan atas hasil penelitiannya. Dan yang ketiga ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini berisi kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan. Yang terakhir ada saran. Saran ini harus bersifat
realistis, konkret, dan memperlihatkan keinginan peneliti untuk memberikan informasi bagi penelitian berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa pada skripsi 5 universitas itu berisi tentang sistematika yang berbeda. Misalnya saja pada UNY itu hanya membahas ketentuan ujian skripsi, di mana ketentuan tersebut berisi urutan atau sistematika tentang pelaksanaan ujian akhir tes atau persiapan yang perlu dilakukan sebelum ujian skripsi hingga berjalannya ujian hingga penilaiannya. Lalu pada UB itu hampir sama dengan UNY, yaitu membahas tentang pelaksanaan ujian. Namun di sini yang berbeda adalah sistematika atau peraturan dalam ujian skripsi ini lebih lengkap karena di sini juga membahas tentang sistematika peraturan panitia ujian, majelis penguji, prosesi sidang majelis, dan sifat ujiannya. Yang selanjutnya itu adalah pada Universitas Trilogi. Itu hanya membahas tentang sistematika dosen pembimbing skripsi dan ketentuan pada bimbingan skripsi. Sehingga pada universitas ini lebih sedikit pembahasannya dan jauh berbeda dengan UNY dan UB. Selanjutnya pada UB justru membahas tentang sistematika penulisan skripsi dan penelitian kuantitatif saja. Di situ berisi penjelasan tentang penelitiannya dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir itu adalah UBL. UBL ini juga sangat berbeda dengan UNY, UB, Trilogi, dan UIB karena di sini hanya menjelaskan pada bagian akhir, yaitu kesimpulan, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, dan saran. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.